Oke, sekarang kita akan melihat analogi antara sistem blok spring, ya, sistem spring dan blok, dan sistem daripada osilator dengan rangkaian LC. Di dalam spring block, energi potensial adalah sama dengan setengah kx kuadrat, ya, dan ini adalah analog dengan elemen kapasitor. Ya, jadi energi potensial di dalam spring itu sama dengan energi elektrik di dalam kapasitor yang besarnya sama dengan setengah 1/C Q kuadrat, ya. Sedangkan di dalam bloknya itu akan ada energi kinetik yang besarnya adalah setengah MP kuadrat, dan ini analog dengan elemen yang ada di dalam induktor. Elemen induktor energinya adalah energi magnetik, yaitu setengah Li kuadrat. Jadi bisa dilihat di sini K ada sebanding dengan analogi dengan 1/C, dan M kalau di dalam blok spring system, maka di dalam LC osilator itu adalah analoginya dengan L induktans. Jadi dari sini, karena di dalam blok spring system itu frekuensi angular itu sama dengan akar K per M, ya, dengan mengganti K itu adalah 1/C dan M adalah L, maka kita akan mendapatkan frekuensi angular untuk rangkaian LC, ya, itu adalah 1/LC, 1 per akar LC. Oke, kita lanjut. Kita akan melihat lebih detail lagi energi dari osilator blok spring ini, ya. Jadi di sini kita akan menganalisa osilasi blok spring, ya, dalam batas energi yang dipindahkan atau energi transfer dengan menurunkan dari persamaan diferensial dasar yang membentuk osilasi. Sekarang kita dapat menulis energi total U, ya. Energi total U dari blok spring osilator, ya, pada saat tertentu adalah UB plus US, ya. Ini adalah blok dan ini adalah energi untuk spring, ya. Jadi energi bloknya adalah setengah mf kuadrat dan energi springnya adalah setengah KI kuadrat. Dan jadi ini energi kinetik sama energi kinetik, ini adalah energi potensialnya. Kalau ini kita turunkan, maka kita akan mendapatkan MP dV per dt Kx dx per dt, ya. Sehingga karena V itu adalah dx per dt, maka kita bisa merubah rumus ini menjadi md kuadrat x per dt kuadrat plus kx sama dengan 0. Ini adalah osilasi blok spring, ya. Jadi blok yang ada springnya, besar osilasinya itu membentuk persamaan diferensial ini. Nah, solusi untuk persamaan diferensial ini adalah X sama dengan X cos omega T plus C, ya. Jadi di sini blok springnya adalah tanpa gesekan. Untuk osilator LC, ya, untuk osilator rangkaian LC, energi U bisa dinyatakan dengan UB plus UE, ya, di mana UB ini adalah energi kinetik, ya, yang ada pada induktans, dan ini adalah energi potensial yang ada pada
kapasitor, ya, yaitu ini, ya. Kalau kita turunkan, maka kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Karena I sama dengan Q per T, maka membentuk persamaan diferensial yang hampir mirip. L sama dengan D kuadrat Q per T kuadrat plus 1 per C, Q sama dengan 0. Ya, ini adalah osilasi LC yang bentuknya mirip dengan blok spring pada slide sebelumnya. Di sini persamaan diferensial menggambarkan rangkaian LC yang tanpa resistan. Kalau kalau blok spring system itu tanpa hambatan, kalau di sini tanpa tahanan. Oke. Jadi penyelesaian untuk LC osilator tadi itu Q-nya bisa dinyatakan dengan Q sama dengan Q cos omega T plus C, di mana Q ini, Q besar ini menyatakan amplitude muatan, ya. Jadi kalau kita menentukan I-nya, kita turunkan dQ per dt, kita akan mendapatkan min omega Q sin omega T plus C. Ya, jadi di sini I min omega Q kita bisa nyatakan dengan I, ya, nyatakan amplitude, ya. Jadi ini adalah amplitude daripada I, sehingga I sama dengan min I sin omega T plus C. Oke, sekarang kita akan mencoba menguji Q yang telah kita dapatkan itu ke dalam suatu persamaan LC oscillation dalam bentuk persamaan diferensial dengan mengambil nilai Q yang telah kita dapat, ya. Lalu kita turunkan 2 kali, ya. Q kecil ini adalah sama dengan Q besar cos omega T plus C pada slide sebelumnya, sehingga kita mendapatkan seperti ini, di mana cos omega T plus C ini kita bisa coret sehingga kita mendapatkan rumus frekuensi angular itu sama dengan 1 per akar LC. Oke, sekarang kita akan melihat energi listrik yang tersimpan di dalam rangkaian LC pada saat tertentu, ya, katakan pada saat T, ya. Dari sini energi potensial elektrik itu sama dengan Q kuadrat 2C, ya, atau karena Q itu adalah Q besar cos omega T plus C, maka UE ini itu sama dengan Q kuadrat per 2C cos kuadrat omega T plus C. Sedangkan untuk energi magnetiknya, ya, itu UB sama dengan setengah LI kuadrat, ya, dan I-nya kita bisa jadikan seperti ini, ya, omega kuadrat Q kuadrat sin kuadrat omega T plus C. Dengan mensubstitusikan nilai omega, ya, maka kita akan mendapatkan UB sama dengan Q kuadrat per 2C, ya. Ya, karena omega itu adalah 1 per akar LC, ya. Jadi nilai UB-nya seperti ini. Jadi di sini UB plus UE adalah sama dengan U. Jadi kalau kita lihat grafik di sini, jumlahnya itu besarnya itu adalah konstan, itu sebesar Q kuadrat per 2C, ya. Q kuadrat per 2C yang menyatakan amplitude daripada UE dan UB. Ini ada checkpoint. Sebuah kapasitor di dalam rangkaian osilator LC mempunyai beda potensial maksimum 17 volt dan energi maksimum 160 mikrojoule. Ketika kapasitor mempunyai beda potensial 5 volt dan energi 10 mikrojoule, berapakah EMF yang melalui
induktor, ya, electromotion force atau GGL, dan energi yang disimpan di dalam medan magnet. Ya, jadi EMF yang melalui induktor ini adalah sebanding sama dengan beda potensial yang dilalui di dalam kapasitor, itu sebesar 5 volt, karena pemasangannya ini adalah seri. Sedangkan energi yang tersimpan ya, karena di kapasitor 17 volt, maka energi yang tersimpan di dalam medan magnetnya ini energi dalam kapasitor itu sebesar 10 mikrojoule, sedangkan energi maksimum 160. Berarti kalau energi dalam kapasitor 10 mikrojoule, maka energi yang ada di dalam medan magnet itu sebesar 150 mikrojoule. Ya, ini ada sampel problem ya, kapasitor yang bermuatan 1,5 mikrofarad ya, dimuati ke 57 volt ya. Jadi ini ada kapasitor, kapasitasnya 1,5 mikrofarad, dimuati sampai mencapai 57 volt yang dengan menggunakan baterai, yang kemudian baterainya diambil ya, dihilangkan. Pada T sama dengan 0, lilitan sebesar 12 mH dihubungkan ya secara series dengan kapasitor tersebut sehingga membentuk suatu rangkaian LC, osilator yang sekarang berapa beda potensial VL ya, yang melalui induktor. Oke, salah ya, karena volt di dalam induktor itu kan sama dengan volt di dalam kapasitor, karena di sini ini pasangannya seri, maka sama antara VL dan VC. Jika diambil besar Q adalah Q cos omega T ya, maka Q per C ya, Q per C itu sama saja Q cos omega T per C. Sedangkan VC sama dengan VL ya. Jadi di sini VC sama dengan VL adalah sama dengan VC cos omega T ya. Jadi di sini omega sama dengan 1. Kita bisa nyari dulu omeganya 1 per LC sehingga kita dapat 7500 radian per detik ya. Nah, untuk itu kemudian kita mencari VL-nya ya, di mana VC-nya itu sebesar 57 volt ya. Cos 7500 radian per sekon kali T, jadi fungsi terhadap T ya, kita ini adalah fungsi terhadap T, karena memang pertanyaannya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang B adalah berapakah maksimum rata-rata atau DI per dt maksimum yang di mana arus I berubah di dalam rangkaian ya. Di sini karena C sama dengan 0, persamaan bisa kita nyatakan dengan I min omega Q sin omega T. Kalau kita turunkan dia menjadi seperti yang kita lihat di sini ya, DI per dt-nya ya, dan DI per dt itu sama dengan 1 per LCC VC cos omega T, atau sama aja min VC per L yang jadi VC per L itu sama aja 57 per 0,012 Henry, yaitu sebesar 4500 ampere per detik.